Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lani Alfitria dengan NIM 240100130. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dengan poin nomor 1, yaitu tujuan utama pernikahan dalam Islam. Menurut saya, pernikahan dalam Islam bukan hanya ikatan antara dua manusia, tetapi juga bentuk ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ada beberapa utama pernikahan dalam Islam. Menjaga kesucian diri. Pernikahan menjadi cara halal untuk menyalurkan kebutuhan biologis sekaligus menjaga diri dari perbuatan dosa. Kedua, membangun keluarga sakinah. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, Allah menjelaskan bahwa pernikahan dirancang untuk menciptakan rumah tangga yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Yang ketiga, ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Setiap langkah dalam pernikahan, mulai dari akad hingga menjalani rumah tangga, bernilai pahala jika dilakukan dengan niat yang benar. Dan yang terakhir, melahirkan generasi yang soleh. Pernikahan juga menjadi sarana untuk melahirkan dan mendidik anak-anak yang berakhlak mulia serta penerus umat Islam. Nah, Farhan dan Aisyah bisa menjadi tujuan-tujuan ini sebagai panduan dalam menjalankan pernikahan mereka. Tekanan dari pihak luar perlu dikelola dengan bijak agar tidak mengaburkan esensi pernikahan itu sendiri. Untuk poin yang kedua, solusi bijak untuk mengatasi tantangan. Poin A, tekanan dari orang tua terkait pesta pernikahan. Sebagai anak, Farhan harus menghormati keinginan orang tuanya, tetapi tetap berpegang pada prinsip pernikahan yang sesuai syariat. Farhan bisa menjelaskan kepada orang tuanya bahwa Islam sangat menganjurkan kesederhanaan dalam pernikahan. Rasulullah SAW bersabda bahwa pernikahan yang paling berkah adalah yang sederhana biayanya. Sebagai alternatif, Farhan dan Aisyah bisa mengusulkan akad nikah sederhana di masjid, diikuti dengan walimah kecil yang tetap menghormati keinginan keluarga. Melibatkan orang tua dalam perencanaan akan membuat mereka merasa dihargai, sekaligus memberi pemahaman tentang pentingnya kesederhanaan dalam Islam. Poin B, kekhawatiran Aisyah tentang peran dan pendidikan setelah nikah. Islam tidak pernah melarang perempuan untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja selama tetap memperhatikan tanggung jawab rumah tangga. Farhan bisa mendukung Aisyah sepenuhnya, baik secara emosional maupun dalam pembagian tugas rumah tangga, agar ia tetap bisa mengejar pendidikannya. Aisyah juga bisa mencari mentor atau komunikasi yang terdiri dari istri-istri yang berhasil menyeimbangkan karir dan kehidupan rumah tangga untuk mendapatkan panduan praktis. Komunikasi yang baik antara Farhan dan Aisyah adalah kunci untuk memastikan bahwa mereka bisa berbagi tanggung jawab secara adil. Poin C, saran dari teman Farhan untuk menunda pernikahan. Menurut saya, kesiapan menikah tidak hanya soal kekayaan, tetapi juga ketenangan mental, spiritual, dan kemampuan dasar untuk menjalankan rumah tangga. Farhan bisa menjelaskan kepada teman-temannya bahwa hidup sederhana yang diberkahi lebih baik daripada menunda pernikahan demi mengejar harta yang tidak pasti. Rasulullah SAW sendiri menganjurkan pemuda yang mampu menikah segera menikah, karena itu lebih menjaga diri dan memberikan ketenangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin D, menjalani pernikahan yang sesuai dengan nilai Islam. Yang pertama yaitu spiritual. Jadi, Allah sebagai pusat rumah tangga dengan rutin sholat berjamaah, membaca Al-Quran bersama, dan saling meningkatkan dalam kebaikan. Poin kedua yaitu sosial. Jaga hubungan baik dengan keluarga besar, tetangga, dan masyarakat sekitar. Hindari konflik dan selalu menjadi contoh akhlak yang baik. Dan yang terakhir, finansial. Kelola keuangan dengan bijak.
Prioritaskan kebutuhan pokok. Hindari hutang-hutang yang tidak perlu. Dan sisihkan sebagian harta untuk sedekah atau zakat. Nah, kesimpulannya yaitu, pernikahan adalah perjalanan ibadah yang membutuhkan komitmen, kesabaran, dan komunikasi yang baik. Jika Farhan dan Aisyah mampu mengelola tekanan dari pihak luar dan tetap fokus pada nilai-nilai Islam, insya Allah rumah tangga mereka akan menjadi sakinah, mawadah, dan warahmah. Yang terpenting adalah berpegangan teguh pada ajaran agama, sehingga mereka bisa menjalani pernikahan dengan berkah dan keberkahan. Menjawab pertanyaan nomor 2. Poin pertama, prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam. Menurut saya, seorang pendidik dalam Islam memiliki tanggung jawab yang besar, karena perannya tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter siswa. Beberapa prinsip yang perlu diterapkan. Yang pertama, dalam mengajar. Seorang pendidik harus mengajar dengan niat karena Allah, bukan karena kepentingan duniawi semata. Ketulusan ini penting agar ilmu yang diajarkan dapat menjadi berkah dan bermanfaat bagi siswa. Yang kedua, lembut dan bijaksana. Pendekatan yang lembut sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah menyukai kelembutan dalam segala hal. Cara yang keras justru bisa membuat siswa merasa takut dan kurang nyaman dalam belajar. Yang ketiga, menjadi teladan. Sebagai guru, tindakan dan sikap sehari-hari sangat mempengaruhi siswa. Mereka cenderung meniru apa yang mereka lihat, bukan hanya karena apa yang mereka dengar. Akhlak guru adalah pelajaran yang paling efektif. Yang keempat, membangun kehidupan emosional. Pendidik perlu memahami kondisi siswa, baik secara akademis maupun emosional. Dengan mendekatkan diri kepada siswa, suasana kelas akan menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Yang kelima, memberikan motivasi. Guru juga harus mampu mendorong siswa untuk berani bertanya, berpikir kritis, dan menghargai perbedaan. Ini agar siswa tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki mental yang kuat. Poin kedua, strategi praktis untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama, berkomunikasi secara profesional. Menurut saya, pendekatan siswa secara profesional adalah cara yang efektif. Ustadz Hasan bisa meluangkan waktu untuk mendengar cerita siswa di luar kelas. Misalnya, saat istirahat. Dengan begitu, siswa merasa diperhatikan dan dihargai. Yang kedua, mengadopsi pendekatan kasih sayang. Bahasa yang positif dan lembut sangat membantu siswa lebih percaya diri. Hindari memberikan kritik secara langsung di hadapan siswa lain. Lebih baik menyampaikan nasihat secara pribadi dengan cara yang membangun. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam proses belajar. Ustadz Hasan bisa mencoba membuat kelas lebih interaktif. Contohnya, mengajak siswa diskusi kelompok atau memberikan tantangan yang mendorong siswa aktif. Jangan lupa, pujian kecil untuk siswa yang berkontribusi bisa memberikan dampak besar pada motivasi mereka. Yang ketiga, contoh kegiatan atau metode pembelajaran untuk menciptakan suasana kelas kondusif. Yang pertama, metode pembelajaran berbasis kisah. Saya rasa menceritakan kisah Nabi atau tokoh Islam sangat efektif untuk menarik perhatian siswa. Setelah bercerita, siswa diajak berdiskusi tentang pelajaran yang bisa diambil dan bagaimana menerapkan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, bermain peran. Kegiatan ini cocok untuk melatih empati dan berpikir kritis. Misalnya, siswa bisa menerangkan situasi tertentu, seperti menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan yang sulit. Cara ini membuat suasana kelas lebih hidup dan menyenangkan.
Ketiga, refleksi harian. Sebelum pulang, siswa diberi waktu untuk menuliskan atau menyampaikan apa yang mereka hari itu. Menurut saya, kegiatan ini membantu memahami pelajaran lebih dalam sekaligus memberikan kesempatan kepada untuk mengevaluasi kebutuhan mereka. Nah, yang terakhir menjawab pertanyaan soal nomor 3. Yang pertama, Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang rahmatan lil alamin berarti bahwa Islam hadir sebagai rahmat, membawa kebaikan, manfaat, dan kedamaian. Tidak hanya untuk umat muslim, tetapi juga untuk seluruh makhluk hidup di dunia. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Bagi saya, konsep ini menegaskan bahwa Islam tidak mengajarkan kekerasan atau permusuhan, tetapi menenangkan keadilan, kasih sayang, dan toleransi. Islam mengajarkan kita untuk menjaga hubungan baik dengan manusia lain, hewan, bahkan alam. Dengan menjalankan nilai-nilai Islam yang benar, umat muslim harusnya menjadi teladan dan menciptakan harmoni di dunia. Poin kedua, menurut ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandasan pada aturan Islam. Fokusnya bukan hanya pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan dan keadilan. Dalam ekonomi syariah, ada aturan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh, seperti larangan riba atau ketidakpastian dan masyir, yaitu perjudian. Menurut saya, ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Contohnya melalui zakat dan sedekah. Harta tidak hanya terpusat pada segelintir orang, tetapi dinikmati oleh orang yang membutuhkan. Selain itu, kerjasama seperti bagi hasil menunjukkan bahwa ekonomi syariah menekankan prinsip yang saling menguntungkan dan adil. Poin yang terakhir adalah pernikahan dalam Islam. Bagi saya, pernikahan dalam Islam adalah bentuk ibadah dan jalan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pernikahan bukan hanya soal hubungan fisik, tetapi juga untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Dalam Islam, pernikahan bertujuan untuk menjaga kesucian, melanjutkan keturunan, dan membangun hubungan yang diridhoi Allah. Yang paling saya pahami adalah bahwa Islam sangat menekankan kesederhanaan dalam pernikahan. Contohnya Rasulullah menyebutkan bahwa pernikahan yang paling berkah adalah yang paling sederhana. Selain itu, dalam hubungan suami istri, Islam mengatur hak dan kewajiban masing-masing agar tercipta keseimbangan dan saling mendukung. Intinya, pernikahan bukan hanyalah soal cinta, tetapi juga komitmen, tanggung jawab, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.